Karena banyak sekali ibu hamil yang belum pernah ikutan yoga, berikut gerakan-gerakan dasar mulai dari posisi berdiri, berlutut, dan duduk. Kita mau menjelaskan posisi-posisi yang baik selama masa kehamilan supaya ibu tubuhnya terasa nyaman dan posisi diri juga bisa optimal. Nah, gimana caranya? Pertama kita lihat di sini ada ibu hamil. Ketika ibu hamil postur tubuhnya sedang tidak baik, ayah bisa membantu untuk mengingatkan supaya ibu menjaga postur tubuhnya. Contoh, istri boleh dari samping. Oke. Biasanya karena ada hormon relaksin, tubuh ibu hamil cenderung panggulnya ke arah depan. Ya, dadanya nutup, terus megang HP terus. Nah, ayah sering lihat ibu posisinya seperti ini. Atau yang kedua, panggulnya ke arah belakang, dadanya condong ke depan, terus jalannya sambil megangin pinggang. Oke, posisi yang mana yang paling ayah sering lihat? Kalau misalnya ibu selalu dengan posisi dua yang tadi, ayah bisa bantu untuk mengingatkan agar ibu ke posisi yang optimal. Gimana caranya? Yang pertama, silakan kakinya dibuka selebar panggul supaya ada space buat di bagian perut. Telapak kaki nampak sempurna, bagian tulang ekor kalau misalnya nongkin ke belakang, silakan masukin ke dalam. Tulang punggungnya panjangin ke atas, dadanya diputar, dibuka. Nah, kalau posisinya benar nyaman, ibu akan jauh lebih nyaman selama kehamilan dan posisi diri di dalam rahim pun akan optimal. Selanjutnya untuk posisi duduk. Ibu hamil ketika duduk cenderungnya bagian punggung disandari ke belakang. Nah, kalau kita biasanya sebutnya ini duduknya geloksoran, di mana panggul dan rahim jadi tidak satu garis lurus. Kemudian punggung ibu akan cenderung lebih sakit karena tahanannya adanya di tulang ekor. Untuk memberitahu ibu apabila ibu dalam kondisi duduk seperti ini, silakan ayah memberitahu ibu agar ibu meluruskan bagian punggungnya. Oke, buka kakinya selebar panggul, bagian kaki tidak boleh jinjit atau gantung, jadi harus nampak sempurna. Panggul dan lutut minimal sejajar, kalau bisa panggul lebih tinggi dari lutut, tulang punggungnya panjang, dadanya dibuka luas. Duduknya harus tegak lurus. Apabila di bagian belakang mau disangga dengan bantal atau apapun, silakan, yang penting duduknya tegak lurus. Oke, posisi yang tadi sudah kita lihat, itu akan mempengaruhi posisi dede juga di dalam perut ibu, karena posisi menentukan prestasi. Kalau misalnya panggulnya posisinya kayak tadi terlalu ke depan, nah si dede kepalanya mungkin yang tadinya di bawah karena sempit, rahim dan panggulnya nggak seimbang, dia bisa geser gitu, dan seterusnya kalau posisinya terus-terusan nggak optimal. Jadi untuk membuat posisi dede optimal, yang paling pertama jaga postur tubuh yang tadi sudah kita ajarkan selama kehamilan agar posisi dia nyaman di bawah, nyaman di panggul ibu. Ternyata posisi kepala di bawah aja tidak cukup, posisinya harus optimal. Seperti apa yang optimal? Nah, ini salah satunya posisi dede kepalanya di bawah tetapi dia nunduk kepalanya. Occiput anterior kita menyebutnya, bagian wajah menghadapnya ke tulang belakang. Kemudian bagian terendahnya adalah kepala bagian belakang atau occiput, ubun-ubun kecil, dan ini diameternya kecil sesuai dengan ukuran panggul. Yang kurang tepat ketika wajahnya madepnya ke depan. Oke, kita sebutnya sebagai occiput posterior. Occiput artinya ubun-ubun kecil, adanya di belakang posterior. Kepalanya menghadapnya ke depan, ke arah tulang kemaluan atau perut ibu. Lalu bagian yang menyentuh dengan tulang belakang adalah kepala dede yang keras sehingga rasanya mungkin lebih nyeri, dan bagian terendahnya dia diameternya jauh lebih besar. Artinya dia butuh waktu yang mungkin cukup panjang untuk bisa melewati panggul. Nah, ini yang kadang mempengaruhi di proses persalinan. Jadi, menjaga postur tubuh sehari-hari dapat membantu si dede ke posisi yang optimal. Oke, kita lanjut ke gerakan yoga dasar yang bisa nanti ayah dan ibu saksikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas. Yang pertama namanya Tadasana, posisi berdiri yang baik.
di mana kaki dibuka selebar panggul, telapak kakinya lurus ke depan, jadi kakinya paralel. Kalau kakinya masih dibuka, ini belum tadasana, jadi harus lurus telapak kakinya ke depan. Nah, ayah bisa bantu supaya ibu telapak kakinya lurus ke depan. Betis pahanya kencang aktif, tulang ekornya sejajar sama perut. Oke, panjangin tulang punggung, putar bahu, dada dibuka, tangannya aktif. Oke, ini namanya tadasana untuk pose standing. Selanjutnya kita akan ke pose kneeling di table pose. Selanjutnya kita ke gerakan yoga dasar di kneeling di table pose. Untuk ibu, silakan ambil handuk atau selimut. Berfungsi untuk mengalasi bagian lutut agar tidak nyeri karena ada hormon relaksin di tubuh ibu hamil. Apabila sudah, lututnya silakan ditaruh di atas selimut atau handuknya dan kita ke posisi table. Buat posisi seperti meja. Silakan kakinya dibuka selebar panggul. Tulang kering dan punggung kakinya aktif, tekan di matras. Kemudian tangannya dibuka sejajar dengan bahu. Lihat bagian bahu dan telapak tangannya sejajar. Jari jemarinya disebarin. Bagian punggung nggak boleh drop. Kalau drop berarti tangan sama kakinya belum aktif. Jadi tekan tangan, tekan kaki, peluk perutnya supaya tulang punggungnya lurus. Nah, ini membantu banget. Ibu rasanya jauh lebih nyaman. Ini adalah salah satu gerakan basic di prenatal gentle yoga supaya kita bisa ke gerakan selanjutnya. Namanya table pose. Selanjutnya setelah posisi kneeling, kita mau ke posisi pink atau duduk yang baik untuk ibu. Nah, supaya bisa terlihat, mari silakan berhadapan. Duduknya. Oke, untuk ibu hamil, sebelum duduk silakan tangannya letakkan di bawah bokong. Kemudian gerakin badannya ke kanan kiri, cari di situ ada 2 tulang duduk, lalu sibakin lemak-lemaknya ke belakang. Nah, duduk di 2 tulang duduk. Oke, kalau sudah tulang ekornya masuk, punggungnya nggak boleh nekuk, panjangin ke atas. Dadanya dibuka luas. Oke, dagunya nggak nunduk ke bawah, tapi angkat sejajar lantai. Oke, kalau sudah duduk di posisi yang baik, selanjutnya kita akan mulai melakukan yoga dari centering. Hari ini kita mau jelasin kapan sih bisa mulai melakukan prenatal gentle yoga. Jadi prenatal gentle yoga sebenarnya bisa dimulai sejak awal kehamilan dengan catatan ibu dan bayi sehat, di mana tidak ada keluhan seperti flek atau perdarahan atau mual muntah yang berlebihan. Jadi di umur kehamilan berapapun ketika ibu sudah siap untuk melakukan yoga, silakan langsung ikutan. Apa saja yang perlu ibu hamil siapkan untuk memulai kelas yoga? Silakan siapkan matras, 1 aja cukup. Kemudian siapkan alas lutut. Di sini memakai selimut. Kalau tidak ada selimut, bisa juga pakai handuk. Lalu selanjutnya strap. Strap kalau ada, kalau nggak ada bisa gunakan ikat pinggang. Dan balok yoga. Kalau balok yoganya belum ada, boleh juga pakai kotak tisu atau buku yang tebal seperti kamus. Kemudian kalau punya bolster, silakan pakai bolster atau guling yoga.